ini situasinya atau kondisinya memang terjadi di sekitar kita ya. Lantas apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama dari lonjakan kasus DBD yang baru-baru saja ini terjadi? Bagaimana cara antisipasinya? Sudah hadir di studio CNBC Indonesia, CEO NSC Group Aryo Widiwardono yang sudah hadir. Terima kasih Pak Aryo sudah hadir sore hari ini. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Mbak Maria. Closing bell. Oke, ini kita membahas sebuah sebenarnya fenomena. Karena kalau kita bilang demam berdarah itu sudah ada dari zaman dahulu kala begitu ya, mungkin dari zaman kita kecil 20-30 tahun lalu pun juga DBD sudah marak sekali. Tapi memang ada kondisi-kondisi yang kemudian peningkatannya cukup signifikan dan tahun ini kan kasusnya kemudian jadi meledak dan beritanya jadi luas karena memang sangat tinggi sekali ya. Ini sebenarnya faktor penyebabnya apa sih nih Pak Aryo? Ada dua. Jadi sebetulnya kalau sejarahnya ya ditemukan pertama kali tercatat adalah tahun 68, jadi more than 50 years ago. Ya, 68. betul. Nah kemudian interval kenaikannya itu biasanya cyclical. Jadi siklusnya itu dulu paling 10 tahun sekali ada serangan besar gitu. Nah tapi makin ke sini makin lebih cepat siklusnya. Dari 10 tahun ke 5 tahun bahkan sekarang 3 tahun sekali tiba-tiba kok tiap 3 tahun ada jumlah DBD yang sangat besar. Tadi udah dijelaskan gitu ya. Itu kan sampai April, kalau kita lihat sampai Mei sampai Juni Mbak Maria itu bahkan sampai 3,7 kali lipat. Oh, oke. Nah, jadi ada dua hal. Yang paling pertama mendasar adalah perubahan climate. Ya, jadi climate change, suhu yang makin panas itu menjadi favorable untuk nyamuk berkembang biak. Nah, jadi jentiknya itu yang utama ya. Betul. Jadi mereka itu kan tumbuh di air yang bersih ya, betul. air yang bersih. Jadi itu salah satunya, itu di luar kontrol kita, sulit bagi kita untuk mengontrol climate change. Yang kedua adalah kebersihan lingkungan. Nah, jadi dua hal itu yang menjadi dasar utama kenapa DBD sekarang berkembang biak dengan cepat. Karena kondisi dari perubahan iklim itu sendiri yang makin ya. memanas dan penyebab lainnya adalah kebersihan lingkungan kita. Kan climate ini kan sebenarnya juga cukup bergeser-geser ya Pak Aryo, karena kan kadang gini, kita sekarang udah nggak bisa lagi nih patokan mungkin Oktober sampai bulan April itu hujan, April sampai Oktober panas karena situasinya begitu ya, cuacanya udah sangat-sangat berbeda sekali gitu ya, mungkin karena udah perubahan dan lain sebagainya. Nah ini kita sebenarnya sudah bisa mulai meng-tracking nggak sih, mungkin untuk level of awareness kita sendiri secara pribadi, bahwa oh hati-hati bahwa ini mungkin akan ada perubahan, kemudian nyamuk. Nah nyamuk ini bisa nggak sih diidentifikasi, oh daerah saya kayaknya bakalan lebih banyak nih nyamuk jenis ini tumbuh gitu ya. Atau seperti apa nih Pak Aryo? Iya, sangat menarik tadi Mbak Maria bilang ya bahwa dulu kita diajarin di SD itu April, September, April gitu. Ber-ber tuh pokoknya. Pokoknya begitu udah masuk ke situ panas, ini hujan ternyata nggak kejadian. Juli kita lihat belum lama 2-3 hari yang lalu banjir gitu. Nah justru mungkin karena sekarang kita nggak jelas lagi antara musim hujan dan musim panas, kita harus mesti waspada ketika sering turun hujan dan kemudian panas gitu. Nah lagi-lagi itu menjadi saat yang favorable untuk nyamuk itu berkembang biak. Kenapa? Karena ada air ya dari hujan, kemudian tiba-tiba panas gitu. Nah genangan-genangan inilah yang akan menjadi sumber tumbuhnya nyamuk. Yang harus kita lakukan adalah, dan ini begitu panas dan hujan seperti itu, nyamuk itu lebih ganas menurut penelitian 2,5 kali lipat keganasannya untuk menggigit kita. Di musim panas, di musim yang teramat panas. Di musim yang panas. Jadi makanya tadi memang kan dari awal Januari sampai Mei tinggi sekali. Nah tapi kita harus tetap waspada. Di bulan-bulan ini BMKG itu kan memperkirakan puncak musim panasnya Juli dan Agustus ya. Akan tetapi kita juga lihat loh Juli Agustus kok masih hujan. Nah ini saya berpesan kepada para pemirsa untuk berhati-hati dengan kondisi seperti ini. Terus jaga kebersihan lingkungan di sekitar Anda dengan yang tadi disebutkan ada 3M ya, yaitu menguras, kemudian menutup dan merecycle. Dan satu lagi kita bekerja sama dengan Kemenkes itu mengkampanyekan 3M+, yang salah satunya adalah mengoles juga.
Kayak mengoles lotion anti nyamuk gitu ya. Nah jadi itu yang menurut saya harus kita perhatikan. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kalau udah hujan panas hati-hati. Ya gitu kurang lebih. Oke, itu tanda-tanda yang paling bisa dilihat begitu ya kalau di iklim ya. Kalau di lingkungan bisa ke-tracking juga nggak sih? Misalnya kayak kelembapan atau mungkin daerah saya dekat dengan pohon atau pepohonannya banyak atau seperti apa yang membuat kayaknya ini lebih dominasi memang nyamuk lebih banyak hidup di daerah ini gitu ya ketimbang kalau tadi kan dibilang sama Pak Aryo kalau panas tuh malah lebih banyak kan. Berarti mungkin saudara-saudara kita yang rumahnya di dataran tinggi atau yang lebih sejuk apakah juga lebih minim nih atau kecenderungannya untuk bisa terjangkit pun juga lebih kecil nih Pak? Kecenderungannya memang lebih minim tapi bukan berarti tidak mungkin terkena. Tadi kan disebutkan Bandung gitu ya. Bandungnya memang luas. Bandung ada daerah yang dinginnya, ada yang panasnya juga. Itu bisa kita rasakan bahwa mungkin saya tinggal di komplek yang baik, ya komplek yang bersih, tetangga-tetangga juga kayaknya bersih kok, rumahnya nggak ada genangan-genangan air atau naruh bekas-bekas bekaleng atau botol yang tersebar begitu saja. Tetapi karena nyamuk kita itu, nyamuk Aedes aegypti ini bisa terbang dengan radius cukup jauh, bukan berarti kalau komplek kita bersih, nyamuknya tidak datang ke tempat kita. Nah, yang bisa kita pelajari juga kebiasaan mereka menggigit itu, Mbak Maria, antara pagi hari biasanya. Ya, jam 7 sampai jam 10, sekitar jam 5 sampai jam 6 gitu. Atau jam 3 sampai jam 6. Jadi pagi hari dan sore hari. Nah itu justru saat dimana kebanyakan kita kan keluar ya. Beraktivitas di luar, ada yang lari pagi, ada yang berkebun, nyiram tanaman. Nah itu saya juga pesankan waspada. Ya, kalaupun sudah kita melakukan yang 3M itu tadi, 3M itu tadi, tambahkan dengan M1 lagi dengan mengoles lotion anti nyamuk supaya melindungi tubuh kita yang tidak terdeteksi karena mereka nggak suka dengan bau lotion, tidak terdeteksi agar mereka menggigit gitu. Enesis ini kan juga sebagai salah satu perusahaan yang juga mengeluarkan produk-produk penunjang kesehatan ya, sebagai salah satunya juga lotion anti nyamuk juga dikeluarkan di sana. Nah, ketika mulai merebaknya gini ya, level of awareness masyarakat kemudian untuk mulai care gitu ya, mulai ada beli, mungkin ada momen-momen di saat mereka nggak butuh kayak ada nyamuk gitu ya. Nah ini mungkin mulai lagi konsum nih seperti apa nih Pak? Itu justru bahayanya di situ ya, ketika kita sangat pede nggak ada kok nyamuknya, kita nggak sadar gitu. Pada saat cukup dibutuhkan satu saja nyamuk Aedes aegypti yang betina menggigit kita dan pada saat kita dalam kondisi imun tubuh yang tidak terlalu baik, itu kemungkinan untuk menjadi DB-nya sangat besar. Nah kami Enesis Group sebagai salah satu perusahaan lokal yang pionir di bidang lotion anti nyamuk dalam bentuk lotion yang sejak diciptakan tahun 88, jadi sudah 36 tahun memiliki kepedulian untuk juga bersama-sama Kemenkes sebagai mitra, kami sebagai mitra Kemenkes untuk terus mengumandangkan 3M ini Mbak, ya 3M plus dengan mengoles itu tadi. Nah jadi saya rasa apabila ini terus dikumandangkan dan ini menjadi program yang sangat dikumandangkan oleh Kemenkes di seluruh Indonesia, menjadi sangat penting bagi kita untuk mengkampanyekan itu karena bagian daripadanya kalau tadi climate kan nggak bisa kita di luar jangkauan kita ya, tapi menjaga kebersihan dengan menutup, menguras dan merecycle itu tadi atau mendaur ulang ditambah mengoles itu mudah-mudahan bisa menurunkan kasus demam berdarah di Indonesia secara signifikan. Sebagai satu perusahaan juga yang ikut berkontribusi ya dalam penanggulangan kasus DBD di Indonesia ini sejauh mana sih kontribusinya begitu ya atau kerjasamanya sudah dilakukan sampai ke lintas Kemenkes, tapi kita harus ada step ya, misalnya kayak edukasi berkali-kali. Kadang masyarakat suka udah ngerasa fine gitu ya, kayak COVID setelah selesai aja mereka kayak ngerasa nggak perlu lagi pakai masker kan. Sebenarnya kita juga belum tahu apakah benar itu virusnya sudah tidak ada gitu kan. Begitu juga dengan DBD ini. Seperti apa concerns dari Enesis sendiri Pak? Ya, jadi memang kita melakukan beberapa milestone untuk terus mengedukasi tentang 3M ini. Dalam waktu belum lama lalu kita dengan Kemenkes dan bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah, Banyuwangi dan Jember yang kebetulan juga memiliki kasus cukup tinggi di sana, kami melakukan edukasi bersama-sama dengan juru pemantau jentik atau jumantik. Jadi yang ada di 2 kabupaten tersebut. Dan kami memberikan sampling beserta edukasinya. Ya, memberikan sampling yang bisa digunakan satu keluarga, berisi 2 sampling yang bisa digunakan dalam 1 minggu sebagai bagian dari edukasi. Itu
merich sekitar 80.000 orang. Okay. Nah, dalam waktu dekat kita akan lanjutkan juga dengan 4 kabupaten lain, Bandung, Tangerang, kemudian Bogor, dan Bekasi kalau saya tidak salah, untuk membuat program yang sama, dan nanti kulminasinya akan kita lakukan pada saat Asian Dengue Day. Ya, jadi hari demam berdarah ASEAN yang akan jatuh di akhir bulan Juli. Okay. Ya, nanti di situ sama-sama kita melakukan edukasi. Jadi harapannya adalah ini bukan satu hari kampanye selesai. Ya, tadi Mbak Maria sampaikan kan education itu membutuhkan proses sehingga betul-betul nempel di kepala gitu. Nah, kita nggak ingin kejadian hampir ratusan orang yang telah meninggal di tahun ini. Jumlahnya kan tadi yang dipaparkan Mbak Mari kan sampai April. Sampai April. Sampai Mei itu Mbak, bulan 22, minggu ke-22, jumlahnya sudah melebihi total jumlah tahun lalu dalam 1 tahun. Demikian juga dengan yang meninggal gitu. Nah, lebih besar berarti dari angka lebih besar. Ratusan tadi itu ya Pak ya? Bahkan di data kami kalau masuk ke minggu ke-23 ya, karena kan kita akhir Juni kemarin tuh 26, kalau setengah tahun kan 26 minggu. 23 itu kita mendekati 3,7 kali, hampir 4 kali jumlahnya. Dan yang kita sayangkan hati-hati adalah bahwa 40% yang terkena itu usia 0 sampai 14. Oh, anak-anak ya, lebih ke tapi anak-anak ya. fatality-nya 70% adalah yang dalam usia itu. Jadi 40% cuma yang kena, sisanya di atas itu. Akan tetapi yang meninggal itu justru future Indonesian generations gitu yang masih antara di bawah 14 tahun. Nah, itu yang saya kira edukasi ini menjadi sangat penting karena urusannya nyawa gitu. Betul sih, karena ini sesuatu hal sebenarnya yang sudah bisa kita tanggulangi, kita cegah gitu ya dengan kesadaran kita ya. Nanti kita akan bahas setelah ini mungkin sedikit bisnis dari Anesis dan seperti apa kemudian salah satu produknya ini bisa menjadi salah satu pencegahan juga untuk DBD ya, yaitu adalah Sovel dari lotion anti nyamuk.